Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. So, dalam video ini saya akan membahas definisi grup dan contohnya. Sebelum kita mulai, sebaiknya like dan subscribe terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadila, NIM 216610009, semester 5, program studi pendidikan matematika, mata kuliah struktur aljabar, dosen pengampu Dewi Sriwahyuni, SPD, MPD. Pada video ini, saya akan membahas tentang definisi grup, sifat-sifat grup, dan contoh grup. Baik, langsung saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi grup, yang dimana misalkan G himpunan tak kosong dan operasi bintang didefinisikan pada G, himpunan G dengan operasi bintang ditulis G bintang. Disebut sebagai grup jika memenuhi keempat sifat berikut. Sifat-sifat grup. 1. Himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Berlaku A kali B elemen G untuk setiap A, B elemen G. 2. Operasi bintang bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. 3. Himpunan G mempunyai unsur identitas terhadap E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A kali E sama dengan E kali A sama dengan A. 4. Setiap unsur di himpunan G mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen G terhadap A inverse elemen G, sehingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E. Saya akan menjelaskan satu contoh soal grup sebagai berikut. Pada himpunan bilangan bulat atau Z didefinisikan operasi bintang, yaitu A kali B sama dengan A tambah B tambah 1 untuk semua A, B elemen Z. Buktikan apakah Z bintang merupakan grup. Mari kita membahas bersama-sama contoh soal sebelumnya. Yang pertama, kita akan memeriksa apakah Z bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Kemudian, ambil sebarang A, B elemen Z dan perhatikan bahwa A kali B sama dengan A tambah B tambah 1. Dan kita menemukan bahwa jumlah 3 bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga A kali B elemen Z. Jadi, Z bersifat tertutup terhadap operasi bintang. 2. Kita akan memeriksa apakah bintang merupakan operasi yang bersifat asosiatif. Kemudian, ambil sembarang A, B, C elemen Z dan perhatikan bahwa A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali dalam kurung B tambah C tambah 1 dengan menggunakan definisi operasi bintang, sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C tambah 1 tambah 1 dengan menggunakan definisi operasi bintang. Kemudian sama dengan A tambah B tambah C tambah dalam kurung 1 tambah 1 menggunakan operasi penjumlahan asosiatif, sama dengan A tambah B tambah C tambah 2. Dan di lain pihak, dalam kurung A kali B kali C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah 1 kali C dengan menggunakan definisi operasi bintang, sama dengan dalam kurung A tambah B tambah 1 tambah C tambah 1 menggunakan definisi operasi bintang, sama dengan A tambah B tambah dalam kurung 1 tambah C tambah 1 menggunakan operasi penjumlahan asosiatif, sama dengan A tambah B tambah dalam kurung C tambah 1 tambah 1 menggunakan operasi penjumlahan komutatif, sama dengan A tambah B tambah C tambah 1 tambah 1 menggunakan operasi penjumlahan asosiatif, sama dengan A tambah B tambah C tambah 2. Diperoleh A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Jadi, Z bersifat asosiatif terhadap operasi bintang.
3. Kita akan memeriksa apakah Z bintang mempunyai unsur identitas. Agar E menjadi unsur identitas, unsur E ini harus memenuhi A kali E sama dengan A dan E kali A sama dengan A. Kita akan menggunakan syarat yang pertama, di mana A kali E sama dengan A tambah E tambah 1 sama dengan A, E tambah 1 sama dengan 0, atau E tambah 1 sama dengan A kurang A sama dengan 0. Maka E sama dengan minus 1. Karena E sama dengan minus 1 elemen Z, maka kita perlu menunjukkan apakah E sama dengan minus 1 merupakan unsur identitas pada Z bintang. Terdapat E sama dengan minus 1 elemen Z, sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku A kali E sama dengan A kali minus 1, substitusi E sama dengan minus 1 sama dengan A tambah minus 1 tambah 1, definisi operasi bintang sama dengan A tambah 0, inverse pada Z penjumlahan sama dengan A, 0 identitas pada Z penjumlahan. Dan E kali A sama dengan min 1 kali A, substitusi E sama dengan min 1 sama dengan min 1 tambah A tambah 1, definisi operasi bintang minus 1 tambah 1 tambah A, operasi penjumlahan komutatif sama dengan 0 tambah A, inverse pada Z penjumlahan sama dengan A, 0 identitas pada Z penjumlahan. Jadi Z bintang mempunyai unsur identitas yaitu E sama dengan minus 1. 4. Kita akan memeriksa apakah setiap A elemen Z mempunyai inverse. Agar A inverse menjadi inverse dari A, haruslah dipenuhi A kali A inverse sama dengan E dan A inverse kali A sama dengan E. Dalam menentukan unsur inverse, kita cukup menggunakan salah satu syarat. Misalnya syarat pertama, A kali A inverse sama dengan E. A tambah A inverse tambah 1 sama dengan min 1. A inverse sama dengan min A kurang 2. Karena A inverse sama dengan min A kurang 2 elemen Z, maka kita perlu menunjukkan apakah A inverse sama dengan min A kurang 2 benar merupakan inverse dari A. Ambil sembarang A elemen Z, terdapat A inverse elemen Z, sehingga A kali A inverse sama dengan A kali min A kurang 2, A tambah dalam kurung min A kurang 2 tambah 1, A tambah min 2 tambah min 2 tambah 1 sama dengan A tambah min A tambah min 2, 1 sama dengan 0 tambah minus 1 sama dengan minus 1 sama dengan E, 0 identitas pada Z penjumlahan, substitusi E sama dengan min 1. Dan A inverse kali A sama dengan min A kurang 2 kali A sama dengan min A kurang 2 tambah A tambah 1 sama dengan min A tambah min 2 tambah A tambah 1 sama dengan min 2 tambah min A tambah A tambah 1 sama dengan min 2 tambah min A tambah A tambah 1 sama dengan min 2 tambah 0 tambah 1 sama dengan min 2 tambah 1 sama dengan 1 sama dengan E, substitusi E sama dengan min 1. Jadi setiap anggota Z mempunyai inverse. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Z bintang merupakan grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.